These are without doubt the most important games for us to qualify. Indonesia at home, there's going to be a lot of Indonesian fans there. Hopefully we get numbers out there, Aussie fans, because that's an important game. You'd think... Menghitung hari jelang laga krusial melawan Australia, The Socceroos resmi mengumumkan 26 pemainnya yang 6 diantaranya menjadi nama kejutan. Nama-nama ini juga disiapkan untuk pertandingan melawan Cina 5 hari setelahnya, di mana skuad yang dikeluarkan oleh pelatih Tony Popovic bisa dibilang tidak maksimal karena banyak pemain yang mengalami cedera. Australia menampilkan 6 pemain yang belum pernah bermain dan diketahui 4 diantaranya dipanggil ke tim nasional senior untuk pertama kalinya. Mereka adalah Alex Grant, Ryan Tigul, Kai Trewin, dan Nektarios Triantis. Dan mereka yang kembali ke tim nasional adalah Jason Davidson serta Fran Karai. Meski banyak pemain yang mengalami cedera, namun Australia tetap berbahaya untuk timnas Indonesia. Apalagi mereka tampil di kandang sendiri, dan secara pengalaman pun Australia ada di atas skuad Garuda. Sebab Socceroos adalah tim langganan yang berlaga di Piala Dunia. Namun begitu, Indonesia besutan Patrick Kluivert juga membawa skuad berkualitas yang diisi nama-nama pemain top. Nasib skuad Garuda pun bahkan terbilang lebih baik daripada Australia. Kemampuan oke dari susunan pemain yang ada, kans menyulitkan The Socceroos dan bisa mengambil keuntungan untuk mencuri poin penuh dari markas mereka. Yap, Indonesia memang berpeluang besar mengebuk Aussie dengan nama-nama kejutannya. Skuad Garuda datang dengan harga pasar yang lebih mahal dibandingkan Socceroos, di mana dalam data transfer market dari 29 nama yang dimiliki Garuda, jumlah nilai pasar mereka mencapai angka 36,57 juta euro atau setara dengan 648 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Australia yang memiliki jumlah nilai pasar 25,5 juta euro atau sebesar 434,8 miliar rupiah. Sebab sebenarnya nilai pasaran skuad Australia akan lebih besar jika nama-nama bintang seperti Harry Souttar, Jordan Boss, dan Riley Meigri tidak absen akibat cedera. Hilangnya ketika pemain tersebut membuat akumulasi harga pasaran skuad The Socceroos berkurang 13,5 juta euro. Harry Souttar tercatat sebagai pemain termahal di Australia saat ini dengan valuasi 8 juta euro. Sementara Riley Meigri 3,5 juta euro dan Jordan Boss 2 juta euro. Tak adanya mereka, kini pemain Australia termahal yang masuk skuad adalah Aidan O'Neill dengan nilai pasar 3 juta euro. Kemudian diikuti oleh Matthew Ryan dan Cameron Burgess sebesar masing-masing 2,5 juta euro. Nah, di timnas Indonesia, pemain termahal saat ini adalah Mitch Hilgers dengan angka 9 juta euro. Lalu di peringkat kedua ada di pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi Emil Audero dengan 5 juta euro. Namun demikian, selain datang dengan harga pasar tinggi, tim Merah Putih juga memiliki rata-rata usia pemain yang lebih muda dibanding Aussie, di mana skuad Garuda memiliki rata-rata usia 25,5 tahun, sedangkan The Socceroos 28,5 tahun. Ada 11 pemain Australia yang berusia 30 tahun ke atas, sementara Indonesia hanya 4 orang yang demikian. Pemain veteran yang berada dalam jajaran tim utama Australia adalah Matthew Ryan, Paul Izzo, Milos Dikenek, Aziz Behich, Jason Geria, Ryan Grant, Jackson Irvin, Anthony Kekeras, Craig Godwin, dan Martin Boyle. Sedangkan pemain timnas Indonesia mereka yang berusia 30 tahun ke atas antara lain adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Tom Hai, dan Cui Pelupesi. Skuad Garuda memang lebih banyak diperkuat dengan pemain berusia 23 tahun ke bawah, di mana ada 12 pemain kategori muda yang diantaranya Hernando Ari, Mitch Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Nathan Chuaon, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Strike, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Ini jelas berbanding jauh dengan Australia yang hanya ada 3 pemain berusia 23 tahun ke bawah, di mana mereka ialah Nishan Velupillai, Patrick Yazbek, dan Hayden Matthews.
Melihat fakta-fakta yang ada ini, para supporter Australia bahkan mengaku kecewa dengan skuad negaranya. Keputusan alternatif Tony Popovic dalam menambal skuad yang didera cedera justru dipandang miring oleh warganet. Mereka menyebut bahwa pilihan Popovic kali ini sebagai petaka untuk tim. Skuad ini mungkin salah satu yang terburuk yang pernah dipilih jika melihat pemain bertalenta tidak dipanggil. Yap, netizen Australia mencari-cari pemain yang dianggap lebih pantas masuk tim, di mana beberapa nama muda seperti Nestori Irankunda dan Noah Vinkobotik turut diungkit-ungkit. Tak hanya itu, netizen juga membawa-bawa mantan pelatih Australia Graham Arnold yang hingga pada September lalu karena hasil yang tak memuaskan, dan juga muncul anggapan bahwa Popovic mengambil langkah yang mirip seperti Arnold yang kerap disapa Arnie. Kekecewaan supporter ini lantas juga memantik pesimistis dari legenda Australia Archie Thompson yang mengatakan bahwa lawan timnas Indonesia akan berat untuk The Socceroos. Archie Thompson awalnya tidak mengira bahwa timnas Indonesia bisa berbicara banyak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Thompson bahkan juga mengakui bahwa performa tim Merah Putih lebih baik ketimbang Cina, apalagi memiliki keberhasilan mengejutkan menahan imbang Australia di pertemuan pertama lalu. Saya mengira China akan mempersulit, tapi ternyata mereka tidak cukup baik di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia justru sebaliknya. Atas pengakuannya itu, Archie Thompson juga bahkan cuma realistis memprediksi hasil Australia versus Timnas Indonesia. Ia hanya berharap negaranya mampu paling tidak menahan imbang tim Garuda di laga bulan ini. Nah, merespon hal tersebut, salah satu punggawa Garuda Kevin Dykes jadi makin optimistis untuk menatap laga melawan Aussie dan Bahrain, serta siap untuk memberikan kontribusi terbaik untuk mendapatkan hasil positif nantinya. Kevin Dykes mengaku sangat bangga karena dia bisa masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert. Menurutnya, pertandingan di bulan Maret cukup krusial untuk menentukan langkah mereka di ajang ini. Laga melawan Australia akan cukup menentukan karena mereka bersaing ketat di papan klasemen. Lebih lanjut, pemain klub FC Copenhagen ini juga mengatakan bahwa saat ini skuad Garuda dalam performa yang cukup baik. Datang sebagai tim kuda hitam, Indonesia sukses menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Perubahan di sektor tim kepelatihan membuat optimisme pemain semakin tinggi dan juga siap menciptakan level luar biasa buat Indonesia.